Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Saya tuh nggak akan bosan-bosan ya buat ngasih tahu, membuka mata, terutama mata hati orang-orang Indonesia yang semakin lama semakin nggak tahu terima kasih dan cenderung bangga dengan kebodohan dan kebencian mereka. Apa itu? Persib emang gagal di ACL 2 di babak 16 besar. Patut digarisbawahi, babak 16 besar ACL. Dan ACL itu beda dengan AFC Cup lu ya. Zaman-zaman dulu tuh beda. ACL itu satu tingkat di atas AFC Cup. Dan faktanya Persib baru tim asal Indonesia pertama satu-satunya sejak era ACL yang mampu tembus 16 besar. Bahkan dari tim yang supporternya paling arogan dan paling kenceng ngejekin Persib, timnya sendiri belum pernah rasain yang namanya ACL, apalagi sampai 16 besar. Cuma sampai mentok semifinal ASEAN lu, AFC Cup ASEAN lagi. Mereka selalu ngebanggain bintang mereka. Kami pernah sampai semifinal. Aduh, makanya KJP dipakai. Ketika dikasih KJP, manfaatin semifinal itu wilayah mana? ASEAN, AFC Cup pula, bukan ACL. Orang itu kalau semakin berilmu biasanya semakin menunduk, semakin rendah hati. Tapi kalau orang ngakunya berilmu tapi songongnya minta ampun, berarti tong kosong nyaring bunyinya, alias kagak ada isinya. Karena pada sejatinya yang pernah ngalamin yang namanya babak 16 besar bahkan sampai ke semifinal AFC Cup, yakni sang jenderal bintang 4 Persipura ngedukung Persib tuh di Asia. Padahal kalau bicara soal prestasi di era AFC Cup, Persipura itu paling utama, paling unggul, nomor 1 di Indonesia sampai final, sampai semifinal loh dia itu. Belum ada wakil Indonesia sejak era AFC Cup itu yang tembus dan bisa menyamai prestasinya Persipura. Tapi nggak songong gitu juga. Coba lihat Persipura, apakah mereka dan supporternya ngejekin Persib? Nggak ada. Yang ada mereka memberi semangat, memberi dukungan sama Persib. Tuh, juara sejati kayak gitu, jenderal sejati seperti itu, bukan yang ngaku-ngaku juara banyak bintangnya. Kami di sini kembali ingatkan, kalau kalian punya otak lo ya, sadarlah ini bulan puasa lo, mendingan kalian banyak istighfar, sadar gitu ya. Meskipun Persib gagal di 16 besar ACL 2, tapi ada hasilnya, ada manfaatnya. Ranking Liga Indonesia ini mentok di 18 Asia, yang artinya musim 2027-2028 alias 2 musim ke depan wakil Indonesia di ACL itu dipastikan 2, yang satu lolos langsung ke ACL 2, yang satu playoff ACL 2. 2 musim ke depan lo ya, bukan musim depan besok nih. Ini kan musim sekarang kan 2024, 2025, 2026. Nah, 2026, 2027. Nah, 2027, 2028 wakil Indonesia itu dipastikan 2 ke ACL 2. Nah, berkat siapa? Berkat Persib, bukan berkat tim kalian yang sampai semifinal ASEAN lo, yang klubnya dan pendukungnya banyak bacot. Tapi herannya kenapa nih klub-klub di Indonesia nggak tahu terima kasih. Contoh aja lihat saat laga Borneo lawan Persib ditunda. Ini banyak banget yang nyinyirin. Bahkan admin Borneo aja sampai ngeposting tuh ya, seolah-olah nyindir kalau laga Borneo FC lawan Persib ini ditunda, pakai katanya pakai jalur langit lah, inilah itulah. Padahal kalau misalnya Borneo FC musim depan juara, mereka nggak perlu playoff lagi loh di ACL 2, tapi langsung nangkring di babak grup. Berkat siapa? Berkat laga yang ditunda itu. Tapi kalian nggak tahu terima kasih. Dan kami ingatkan, siapapun yang juara
BRI Super League musim depan dan runner up-nya, mereka udah uncang-uncang kaki, udah masuk ke ACL 2. Siapapun lo ya, tapi kalian ketika ada laga ditunda malah ngejekin. Padahal ini demi kalian semua nih. Orang-orang nggak terima kasih, nggak supporter, nggak klub, nggak petinggi klub, nggak federasi, nggak operator, semuanya nggak tahu terima kasih. Ya inilah realitas sepak bola Indonesia, realita netizen di Indonesia. Kebodohan itu seolah mengalahkan akal sehat. Udahnya bodoh dipenuhi dengan kebencian, ya makin blow on. Maka dengan kenyataan seperti ini, dari 200 berapa klub di Indonesia, cuma Persipura yang mendukung perjuangan Persib dari awal sampai akhir, bahkan selalu menyemangati Persib. Ya kami pribadi ngedukung Persipura musim depan masuk lagi ke Liga Utama, bahkan ngedukung Persipura buat juara BRI Super League musim depan, biar Persipura yang nikmatin hasil perjuangan Persib di ACL 2. Kenapa demikian? Ya iyalah, kan cuma dia yang ngedukung Persib selama berjuang di ACL 2. Yang lain mana? Klubnya cuma nyinyirin doang. Tapi ya kami pun sadar perjuangan Persipura buat naik lagi ke Liga 1 musim depan ini sangat susah, karena Liga 2 saat ini bukan lagi liga sepak bola namanya, tapi udah liga pemerintahan yang didominasi oleh klub-klub pemerintahan seperti Adiaksa yang dimiliki Kejaksaan dan Garuda Yaksa yang dimiliki oleh Presiden. Kan agak aneh kalau kalian ngebet banget pengen masuk ke Liga Utama musim depan, kenapa nggak bikin liga sendiri, liga pemerintahan gitu? Kenapa harus ngacak-ngacak Liga Indonesia? Tapi inilah realita negara Indonesia. Kalau kami bilang Konoha, mereka nggak terima. Yaudah, kami bilang negara Indonesia. Inilah negara Indonesia dengan sepak bolanya. Di Indonesia itu sepak bola 75%-nya adalah politik, 15%-nya hiburan, dan 10%-nya baru sepak bola. Lanjut, buat yang minta kami bahas atau komentari pertandingan-pertandingan di Liga 1 atau Super League, apa sih yang mau dibahas? Pertandingan apa nih? Persija lawan PSM. Apa yang mau dibahas? Soal VAR yang katanya tiba-tiba nggak berfungsi. Apa harus aneh? Kan nggak perlu aneh. Alasan mereka gampang, simpel katanya. Karena JIS udah lama nggak dipakai, jadi wajar banyak peralatan yang malfungsi. Oke, itu masuk akmal sih buat kami. Tapi kan tetap aja ujung-ujungnya alasan. Kan sebelum pertandingan itu ada yang namanya gladi resik atau persiapan akhir. Apakah nggak dicek itu VAR atau tiba-tiba emang mati? Malah kata si aku nih katanya ketendang wasit. Lu ngejek tim lain ya, tim lu sendiri dibelain. Makanya sebelum laga dicek dulu itu VAR. Apa kabelnya digigit tikus? Tikus apa tuh? Curut kali. Tapi ya seperti biasa, kalau tim yang satu ini lakukan hal seperti ini atau alami hal seperti atau diuntungkan kayak gini, ya nggak bakalan banyak yang rame, nggak bakalan gempar-gembor, nggak bakalan nyerang sono sini gitu kan. Mereka mah adem ayem, nggak bakalan diposting sana sini. Tapi giliran tim lain aja yang alami, bahkan gak ada sangkut paut sama tim dia, paling sibuk duluan, posting sana sini, bikin cuitan sono sini. Betul apa betul? Nggak usah ngelak, itu sebuah fakta. Ngurusin klub orang paling duluan, giliran klub kalian yang alami, kalian pura-pura kagak ngeliat, pura-pura bego. Salah satunya adalah akun yang satu ini. Udah tua, bukannya insaf, malah bikin nyebarin kebencian mulu. Giliran Persib aja lu sibuk nyinyirin, padahal gak ada hubungannya sama lu. Giliran tim lu yang diuntungin, malah ngebela diri, malah ejek tim lain juga. Emang ya watak emang susah buat diobatin. Orang kalau wataknya udah benci mah benci aja. Name aja lu pakai ke Arab-Araban. Bener juga sih. Kan orang-orang Arab kebanyakan bahlul kayak wasit ACL kemarin tuh. Jadi wajar ya kalau orang ini pun ya namanya ke Arab-Araban, otaknya pun 11-12 sama wasit kemarin tuh. Saran aja nih buat nih akun, sadar kalau ente ngakunya orang Islam, kerjaan yang ente lakuin itu masuknya ke haram. Berarti rezeki yang ente dapat rezeki yang haram. Anak bini ente diempanin sama duit haram. Aduh, banyakin istighfar.
Terus apa lagi yang harus bahas di laga ini? Blundernya kiper PSM ya. Kalau itu urusan supporter PSM, silahkan tanya sama pemain PSM ada apa. Apakah karena nggak digaji lagi, atau karena emang udah nggak digaji terus ada yang ngasih duit gitu kan? Ya nggak tahu juga apa pertandingan ini udah dijual atau nggak. Silahkan tanya sama pemain kalian. Cuma yang kelihatan banget di laga ini, udahnya VAR tiba-tiba mati, pemain PSM kayak apa ya? Ya kayak gitulah ya, kami nggak bisa ngomong. Silahkan buat supporter PSM, kalian bisa nilai sendirilah dan tanyakan sendiri sama manajemen PSM dan para pemain kalian. Tapi paling tidak dengan kejadian ini fakta berbicara. Kalau yang namanya ucapan gak Persib itu nggak makan itu 100% benar. Dan yang disebut El Sosmed di sini kalian harusnya sudah siapa yang sebenarnya El Sosmed. Ya kalian tahu lah ya, kalau soal Persib misalnya golnya Persib yang sah aja itu abis rame dibahas sana sini, bahkan TV nasional selevel TV nasional aja ngebahas. Tapi lihat di laga ini berapa banyak kontroversi di laga ini. Apa ada yang ngebet, yang ngupload, yang ngebahas banyak-banyak? Enggak, bahkan sekelas Indosiar aja yang TV nasional nyari malah sibuk nyariin inilah itulah. Kelihatan banget kan ini admin Indosiar orang mana. Jadi di sini kalian bisa lihat siapa yang suka playing victim, dia yang jadi pelaku tapi tiba-tiba membuat drama seolah-olah dia jadi korban padahal dia pelakunya. Paham di sini? Aduh, KJP.